Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, kembali lagi bersama Tahu Balap channel yang membahas seputar produksi tahu. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas salah satu dari komentar yang ada di salah satu video saya, yaitu mengenai tentang tungku yang bocor. Nah, seperti kalian lihat di layar video kalian, bahwasanya tungku saya itu retak, dan ketika perebusan mendidih yang pertama itu pasti air atau patinya itu keluar. Bisa kita cek, bisa kita lihat. Nah, di sini bentar saya sambil memasukkan apinya ini keluar. Nah, seperti ini teman-teman. Ini retak, dan ketika mendidih ini keluar dari sela-selanya ini, tapi tidak banyak. Nah, sebelum ini saya juga pernah mengalami, yaitu tungku yang bocor retak. Ini sudah pergantian atau sudah rehab ya, sudah rehab yang kedua kalinya. Nah, jadi yang sebelah sini itu sudah gantian teman-teman, ini yang kedua. Dan di bawahnya ini saya kasih plat besi supaya memudahkan kita dalam proses rehab tungku ya. Nah, biasanya ini memang bawahnya ini dikasih per besi. Nah, cara untuk rehabnya bagaimana? Dulu ketika tungku saya retak, terletak bukan ada di sini. Nah, kalau dulu bocornya ini tidak di samping di sini, enggak, akan tetapi di tengah sini, tapi yang bagian dalamnya sana. Jadi di atas wajan itu bolong. Nah, kemudian mau tidak mau dulu saya bongkar yang sebelah sini sampai sini. Jadi saya bongkar semua, kemudian saya tambal dengan menggunakan batu bata seperti biasanya, kayak orang nembok itu, tapi di bawahnya dikasih per dulu supaya memudahkan kita dalam perbaikan. Dan jadilah seperti ini. Ini baru 4 bulan, terus kemudian ini retak kembali dan semakin besar. Patinya juga sampai keluar, tapi belum banyak. Nah, jika wajan kalian atau bukan wajan, tungku kalian mengalami kebocoran yang seperti saya alami, kalian bisa merehabnya. Tidak bongkar total teman-teman, akan menghabiskan banyak biaya nanti. Jadi cukup simple, mana bagian yang bocor, misalkan ada di bagian dalam di atas wajan, kalian bisa menambalnya kembali dengan menggunakan adukan semen dan pasir. Itu nggak apa-apa teman-teman. Nanti setelah agak kering kalian aci menggunakan semen, 1 hari sudah kering. Misalkan hari ini perbaikan, besok pagi sudah bisa digunakan dan aman teman-teman, tidak akan lengket di pati karena semennya sudah kering. Diusahakan semennya itu dengan takaran yang banyak, dengan aci yang tua teman-teman. Jadi semen dikasih air, pokoknya dengan pokok adonan tua lah. Jadi diusahakan 2 jam langsung kering. Nanti besoknya bisa kita gunakan produksi kembali, karena situasi atau kejadian-kejadian yang ada di tungku manual seperti yang saya gunakan ini sering terjadi dan sering dialami oleh perajin tahu yang masih menggunakan metode perebusan menggunakan wajan jadi seperti ini. Jadi wajar teman-teman, tidak kalian saja yang mengalami, akan tetapi semua perajin tahu. Kalau misalkan retaknya terletak berada di sebelah sini dan ada temboknya, ya tidak masalah, tidak akan keluar.
Ini juga sudah retak, ini nanti lama kelamaan akan besar seperti ini juga. Biasanya ini kalau mendidih yang pertama sampai atas, ketika diaduk ini patinya keluar, tapi tidak banyak. Kalian bisa menggunakan cara yang telah saya sebutkan di awal tadi ya, cukup menggunakan adonan pasir, semen, dan tentunya air. Kalian perbaiki sendiri di rumah, tidak perlu mengundang tukang. Kalau kebocorannya masih bisa ditoleransi seperti ini menurut saya ya. Jadi meskipun jelek nggak apa-apa, yang penting masih bisa digunakan untuk bekerja. Tidak masalah teman-teman. Toh yang keluar patinya juga sedikit, tidak banyak mengurangi hasil ketika nanti sudah menjadi tahu. Tahunya tetap sesuai dengan ukuran kedelai kita. Oke, dan kita tunggu apakah nanti ini bocor atau tidak ketika mendidih. Nah, ini sudah mendidih yang pertama, dan ternyata hasilnya tidak bocor karena tadi mungkin di awal-awal ya, bocornya sudah di awal-awal. Jadi masakan yang pertama ini kebetulan perebusan yang nomor 8. Jadi mungkin di sela-sela ini sudah ada patinya yang nomor pertama dan kedua mungkin ya. Jadi sekarang tidak bocor. Jadi tetap aman teman-teman. Meskipun retak pun kalau tungku seperti ini bandel ya, masih bisa digunakan. Nah, tidak ada kebocoran sama sekali. Bahkan patinya sampai atas itu ya. Oh ya, coba kita lihat ketika diaduk dan nunggu sampai patinya ini naik kembali, apakah dia bocor atau tidak, keluar dari sela-selanya ini atau tidak. Ini posisi masih belum agak tinggi. Dan ini sudah mulai naik. Coba kita naikkan sampai tinggi ya. Nah, aman teman-teman, jadi nggak bocor deh. Nah, bahkan mau sampai tumpah pun masih aman. Nah, oke, mungkin cukup sekian ya video dari saya. Semoga ini bisa membantu. Sekali lagi, kalau menggunakan tungku yang model seperti ini itu biasa teman-teman, mengalami kebocoran, retak pada bagian-bagian tertentu, terutama di depan, itu sudah biasa dan tetap masih bisa digunakan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.